Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat NB semuanya semuanya. Selamat datang di rangkaian Join Insight, Kiat Sukses Hobi Jadi Bisnis. Saya ucapkan selamat datang bagi peserta yang sudah bergabung hari ini. Ini kelihatannya sudah ada 28 peserta ya yang sudah masuk di ruang Zoom hari ini. Dan memang di tiap agenda Join Insight webinar ini selalu kita datangkan narasumber-narasumber hebat yang memang sudah jago nih di bidangnya. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan Kak Sheryl ya, nanti akan aku perkenalkan, yang merupakan juga owner dari Suga Souvenir di Kaltim Utara. Dan izin aku sapa juga, yaitu Mas Ahmad Syukri, selaku perwakilan manajemen dari Telkom Regional Kalimantan. Halo Mas Uki, apakah terdengar suara saya? Halo, terdengar Kia. Cuma sebentar ya. Oke, Oke, nah teman-teman, jadi Mas Uki ini akan memberikan sambutan ya ke teman-teman semua sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk itu, aku persilakan Mas Uki untuk memberikan sambutannya. baik. Terima kasih Kak Kia dan panitia semuanya yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini. Saya sapa dulu Kak Seril yang sudah join juga di acara hari ini. Terima kasih Kak Seril yang udah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan bisnisnya untuk men-share ide bagaimana eh, Kak Seril dulu membangun usaha. Dan teman-teman sekalian yang sudah join pada hari ini, terima kasih juga kepada semuanya yang sudah bergabung ya. Harapannya nanti kegiatan hari ini jadi kegiatan yang bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Oke, Pagi, saya ucapkan juga terima kasih banyak atas kesempatannya. baik. Untuk awal ini saya ucapkan saya sampaikan bahwa rekan-rekan semua dalam hal ini kegiatan hari ini merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk menghadirkan program pemberdayaan bagi pelaku usaha, generasi kreatif serta masyarakat yang ingin mengembangkan potensi diri menjadi peluang bisnis di era digital saat ini. Nah, salah satu bentuknya adalah kegiatan Join Insight kali ini dengan tema Kiat Sukses Hobi Jadi Bisnis, yang kemudian teman-teman panitia rancang untuk memberikan wawasan ya kepada kita semua, motivasi dan inspirasi kepada peserta yang ikut pada hari ini untuk mengubah passion gitu ya, hobinya untuk menjadi usaha. Kan banyak mungkin hobi kita itu kalau kita jadi usaha lebih lebih tidak terasa capeknya ketika kita jalankan gitu ya. Dan saya sampaikan juga salam hangat dan apresiasi kepada Kak Seril Krisila Agus ya, owner Suga Souvenir. Nah, tadi saya sempat bertanya, Suga ini kebalikan dari Agus kah Kak Seril ya? Nah, jadi tadi saya coba Ya betul, ini Kak. cocokologi ya, ternyata betul ya. Suga itu kebalikan karena ada teman juga panggilannya Suga padahal namanya Agus gitu. Jadi Suga Souvenir ini terus Kak Seril juga punya Instagram solulu.idn. Tadi juga saya coba cek konseling dan ternyata saya cek juga Kak Seril ini ada certified CH ya kalau nggak salah. Nah, Ya certified betul. hipnoterapi kalau nggak salah tadi saya cek. Iya. Jadi salah satu juga anggota HIPMI HIPMI-nya Kaltim ya, yang saat Iya, ini betul HIPMI aktif Kaltim. sebagai anggota. Nah, melalui webinar ini juga kita harapkan peserta mendapatkan insight penting mulai dari cara mulai bisnisnya nanti dari Kak Seril ya, dari passion yang peserta miliki, strateginya juga mungkin Kak Seril nanti coba share gitu ya bagaimana strategi yang hobi tadi menjadi usaha, tips menjaga konsistensinya. Kalau saya baca tadi juga Kak Seril mulai dari tahun 2023 Kak Seril ya.
Iya betul Kak, kita mulai dari Oke, 2023. nah jadi 2023 sampai 2026 ini katakanlah sudah hampir 3 tahun ya. Nah, juga teman-teman mungkin tanya gimana sekonsisten apa Kak Syahril menggeluti hobinya jadi bisnis ini. Terus untuk kegiatan ini juga kita lakukan secara online Zoom meeting supaya coverage yang bisa ikut seluruh Kalimantan mungkin bisa nembus juga di luar Kalimantan. Karena beberapa kegiatan Zoom online kita ada pesertanya di luar Kalimantan ternyata yang mengikutin. Jadi kita berbagi khususnya yang daerah Kalimantan dan secara umum mungkin bisa diikutin secara nasional juga di luar Kalimantan juga bisa ikut. eh Juga diharapkan hasil kegiatan ini membentuk pesertanya lebih percaya diri dalam memulai usaha juga ya di pasca mengikuti kegiatan ini. Nah, kedepannya juga program Join Insight yang diadakan oleh Telkom Regional Kalimantan ini bisa terus menyesuaikan, bisa menjadi mitra juga bagi teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya, karena sesuai dengan Telkom saat ini, Telkom membantu digitalisasi bisnis UKM, usaha apapun yang teman-teman miliki untuk lebih apa digitalize gitu ya, lebih digital lagi, lebih berkembang di tengah era digital saat ini. Mungkin itu saja. Nanti lebih banyak Kak Seril yang akan menyampaikan insight dan bagaimana Kak Seril mengembangkan ide hobinya menjadi bisnis. Harapannya nanti teman-teman juga bisa mengikuti dengan lebih baik lagi ide-ide hobinya menjadi ide bisnis. Mungkin itu selamat mendengarkan Kak Seril nanti sharing hobinya menjadi bisnis dipandu oleh teman-teman panitia ada Kak Kia dan Kak Udi yang kelihatan di sini. Untuk itu saya kembalikan kepada Kak Kia. Baik, terima kasih banyak Mas Uki atas sambutannya. Ini tadi sudah dikenalin nih sedikit banyak ya sama Mas Uki terkait Kak Sheryl maupun juga bisnis yang digelutinya. Karena memang seperti yang aku lihat nih, aku ada intip-intip CV-nya sedikit ya Kak Sheryl izin. Jadi ternyata memang Kak Sheryl ini Master of Marketing Management teman-teman dan sudah berkecimpung di dunia bisnis bahkan dari tahun 2023 dan sempat mendapatkan ini nih notable mention ya sebagai wirausaha muda berprestasi di Kalimantan Timur oleh Dispora Kaltim di tahun 2024. Dan kalau boleh jujur nih Kak Sheryl, aku adalah salah satu pelanggan juga nih di Suga Souvenir gitu ya. Pasti mungkin teman-teman juga yang ada di daerah Kaltim Utara, baik itu Samarinda, Balikpapan, mungkin sudah kenal dan familiar gitu dengan Suga Souvenir. Dan Kak Sheryl ini ternyata orang di baliknya gitu teman-teman. Jadi Kak Sheryl ini merupakan founder dan juga sekaligus CEO yang mana lingkupnya itu di Samarinda dan Balikpapan, Kaltim Utara. Lalu juga beliau mempunyai seluruh Indonesia ya, yang mana ini fokusnya ke pengembangan layanan konseling mental health serta strategi branding dan komunikasi berbasis emotional well-being. Lalu juga Kak Sheryl nih aktif nih sebagai business branding dan marketing consultant. Jadi memang kita pilih yang terbaik dari yang terbaik gitu teman-teman. Insya Allah memang Kak Sheryl ini udah selain tadi mengelola bisnis, juga tahu nih menghandle klien yang mana juga merupakan UMKM gitu. Dan mungkin teman-teman adalah salah satunya yang bergabung sebagai peserta di hari ini. Nah, sebelum kita ke materi dari Kak Sheryl, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh kita open kameranya yang sudah hadir hari ini. Dan teman-teman semua tadi juga sudah dikirimkan ya link absensi yang ada di chat Zoom. Nanti boleh langsung diisikan karena namanya akan kami gunakan sebagai data sertifikat seperti itu. Nah, sambil kita mengisi absensi, boleh dulu dong aku tunggu yang belum open kamera. Kita sama-sama lihat, tunjukkan senyumnya semua. Kita foto bersama. Boleh? Gaya pertama, gaya apa nih Mas Oki? Ada ide? Nggak ada. Kita pose semangat aja kali ya. Karena habis ada kebangkitan nasional nih kemarin tanggal 20. Oke teman-teman, boleh tangannya dikepal, ditaruh di atas komando. Satu, dua, tiga.
Boleh, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, kalau gitu kita next ke gaya Telkom nih Kak Sheryl. Di sini ya, jadi Kak Sheryl kita tuh punya gaya Telkom, the world in your hand. Jadi tangan kanannya ditaruh di atas, tangan kirinya mengepal ditaruh di tangan kanannya. Gitu, jadi dunia dalam genggaman. Boleh kita screenshot oleh kakak panitia. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya Kak Sheryl ada gaya nggak nih? Mumpung kita foto bersama. Hmm, Apa tuh mati Kak? gaya sih Kak masih. Ikut aja dari kakaknya ya. Gimana? Mati gaya. Oke, kita gaya bebas aja kali ya Kak. Boleh bebas Boleh, teman-teman. boleh. Mau gaya apa? Aku sih gaya cuan nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berpose ria gitu ya. Kelihatan pada semangat-semangat banget nih Kak Sheryl untuk mengikuti webinar hari ini. Dan aku ingatkan kembali bagi yang belum mengisikan absensi karena Mimin lihat nih masih sedikit yang mengisikan absensinya ya. Jadi nanti si data yang sudah teman-teman isi, data dirinya akan Mimin gunakan untuk data sertifikat seperti itu. Lalu juga di akhir acara akan ada spin wheel nih teman-teman, akan ada undian. Jadi bagi yang beruntung, namanya yang sudah mengisikan absensi nanti akan dipilih gitu untuk mendapatkan saldo link aja dari kita Inubis Borneo. Oke, nah tadi aku sudah kenalin Kak Syaratu apa sih kita juga akan menjelaskan materi tentang apa. Nah, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang nih ya, teman-teman. Jadi mungkin yang bergabung hari ini ada yang belum kenal sama Indibis gitu. Nah, izin kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya Kak Sheryl terkait Indibis itu sendiri, mungkin sekitar 10 sampai maksimal 15 menit aja gitu terkait Indibis itu apa dan materinya akan dibawakan oleh Kak Wudi. Untuk itu, Kak Wudi, kami persilakan. Oke, thank you Kak Kia. Izin share screen ya teman-teman. Udah terlihat jelas Kak untuk materi dan dari suara saya sendiri? Sudah terlihat Kak. Oke, siap. Mungkin teman-teman kita iklan sebentar nih ya, karena kan eh, yang udah disinggung Kak Kia tadi tak kenal maka tak sayang nih. Jadi teman-teman dari Indibis Borneo dari Telkom Kalimantan sendiri juga memang kita itu rutin mengadakan workshop atau sosialisasi secara online untuk UMKM yang ada di Kalimantan kan nih Kak Kia. Karena kan kita sendiri adalah produk internet dari Telkom yang memang didesain untuk mendukung atau mensupport semua teman-teman yang melakukan bisnis atau usaha seperti itu. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang familiar sama IndiHome tapi belum IndiBiz, bedanya apa sih? Gitu. Mungkin aku izin kenalkan dulu. Jadi kalau IndiBiz ini teman-teman internet digital bisnis ya, produk koneksi internet yang dibuat oleh Telkom untuk mendukung teman-teman yang menjalankan usaha, UMKM dan sebagainya. Terus kita juga udah tersedia jaringannya cukup lengkap ya teman-teman. Alhamdulillah udah tercover sampai ke daerah-daerah yang masih agak jauh dari kota seperti itu. Terus kita juga yang membedakan dengan provider sejenis, kita untuk kecepatan itu udah di 1:2 dan 1:1 nih teman-teman. Mungkin kalau kompetitor atau internet sejenisnya masih di 1:4 karena kita khusus bisnis untuk kelancaran teman-teman dalam menjalankan usaha, kita udah di 1:2 dan 1:1 kecepatannya insya Allah stabil seperti itu. Dan kita juga selain internet, kita itu juga ada ini sih teman-teman, produk digital, mungkin platform untuk broadcast chat ke pelanggan, untuk memantau jaringan, smart CCTV, seperti itu. Terus kita juga selain menjual produk, kita juga menjaga banget yang namanya pelayanan nih Kak Kia. Jadi mungkin kalau teman-teman ada keluhan atau ada gangguan mungkin dari faktor cuaca, misal kabel putus atau ada apa nih, kita pelayanannya udah cepat nih Kak Kia teman-teman. Jadi mungkin kalau
produk-produk atau provider jenis yang mungkin bisa di 2 sampai 5 hari, kita insya Allah biasanya udah langsung bisa dalam hitungan jam atau paling lama di besoknya seperti itu. Maka Oke, lanjut juga untuk Indibis. Jadi di bidang usaha itu juga kita banyak mensupport berbagai macam jenis usaha nih teman-teman. Nah, kalau di Indibis sendiri ada namanya kita begitu ekosistem. Jadi kita itu support untuk di segmen sekolah atau education, terus ruko ya, hotel, multi finance, health itu mungkin kayak di laboratorium, terus apotik, rumah sakit, klinik seperti itu. Energi mungkin di pertambangan ya, ekspedisi, properti mungkin kayak di perumahan, area perukoan usaha dan lain sebagainya, terus media komunikasi, manufacture, agriculture dan government seperti itu. Nah, untuk dari harga sendiri kita itu lagi ada promo nih Kak Kia di bulan Mei ini kita tuh yang biasa 360 khusus di bulan ini kita start from 320.000 nih Kak Kia. Lumayan banget buat teman-teman yang masih baru mulai usahanya atau bingung mau pakai provider apa bisa coba pakai Indibis dulu seperti itu. Untuk di basic dan untuk di bisnisnya start from 355.000. Nah, ada pun juga produk digital dari kita selain menjual internet, kita tuh juga menjual pendamping atau temannya nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih punya keluarga atau ada anak yang bersekolah bisa pakai Pijar Sekolah. Jadi Pijar Sekolah itu semacam platform pembelajaran atau manajemen sekolah ya, yang gunanya untuk digitalisasi sekolah. Dia udah terintegrasi sama guru, kepala sekolah. Jadi mungkin bisa absen secara online, ujian, tugas, dan lain sebagainya. Ada juga OCA nih, atau Omni Communication Assistant. Dia ini semacam channel berbasis web ya, gunanya untuk meningkatkan kemampuan yang biayanya cepat ya. Jadi kalau teman-teman misal punya usaha, pasti kan udah banyak nih punya sosmed atau ininya jadi misal banyak kayak ada punya IG, punya WA, TikTok dan lain sebagainya kan biasa bukanya satu-satu tuh mungkin kalau mau balas pelanggan. Nah kalau pakai OCA ini semua itu udah tampil di layar jadi nggak perlu buka satu-satu seperti itu. Adapun juga Netmong, Netmong ini kalau teman-teman mungkin usahanya lebih dari satu cabang bisa pakai Netmong jadi bisa mantau antar cabang yang lain status atau kondisi koneksi internetnya terkini mungkin kalau lagi ada gangguan atau dan lain sebagainya itu bisa kedetek seperti itu. Nah, yang paling best seller tuh ini nih teman-teman Antares Easy. Dia tuh smart CCTV, udah bisa 360 derajat, udah ada mode malam, bisa track movement juga. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dia udah bisa nge-tracking. Sama yang terakhir, dia juga udah bisa two-way voice. Jadi bisa ada suaranya dari CCTV-nya. Seperti itu. Terus yang terakhir WiFi Management Service. Ini WiFi kalau teman-teman biasa pakai di public space mungkin ya. Kayak WiFi ID seperti itu. Terus izin lanjut juga. Nah, karena di bulan ini khusus Hari Pendidikan juga nih Kak Kia, teman-teman. Aku izin jelasin sebentar terkait pijar sekolah. Jadi pijar sekolah itu tadi seperti yang aku bilang, dia tuh kalau teman-teman tahu Ruang Guru, nah itu platform pembelajaran untuk siswa. Nah, kalau pijar sekolah ini untuk sekolahnya. Jadi memungkinkan saudara, anak atau kenalan teman-teman yang masih berada di bangku sekolah mulai dari SD, SMP, SMA mungkin kalau penggunaan pijar sekolah ini tuh udah bukunya digital, rapor siswanya juga udah digital banget nih teman-teman. Terus ujiannya udah online, manajemen sekolahnya juga udah online. Jadi guru-guru tuh bisa mantau para siswa dan murid itu dari pijar ini seperti itu. Untuk promonya seperti ini, teman-teman nanti bisa scan di layar aja kalau mau misalnya tertarik seperti itu. Terus kita juga ada program affiliate dari Sobis yang memungkinkan teman-teman tuh menjadi mitra atau partner kami dalam penjualan Indibis ya ke kenalan atau ke teman-teman yang lain. Jadi nanti yang pasti teman-teman juga dapat fee ya dari Indibisnya sendiri. Bisa dicoba regis terus jadi mitra nanti akan coba kami masukkan ke grup. Nah, nanti di situ untuk materi dan promo-promonya kita infoin jadi teman-teman bisa bantu jualin. Lumayan buat nambah-nambah uang jajan fee-nya seperti itu. Ini flow registrasinya nanti bisa dicoba teman-teman kalau ada yang masih bingung nanti bisa juga tanya di IG ya sama Mimin seperti itu. Ini kalau teman-teman mau coba scan QR dulu mau regis jadi tim Sobisnya seperti itu.
Oke Kak Kia, mungkin udah cukup gitu aja. Kayak teman-teman udah nggak sabar banget nih mau mendengar suara dari Kak Sheryl nih ya, mengisi materi kita hari ini. Oke, terima kasih Kak Kia, aku kembalikan. Baik, terima kasih banyak kau di atas pemaparan materinya terkait Indibis dan juga Sobat Indibis. Jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa Indibis itu adalah ekosistem solusi dunia usaha dari Telkom Indonesia yang memang pembedanya dari IndiHome adalah internetnya ini khusus untuk bisnis seperti itu. Kalau IndiHome itu untuk di rumah, nah Indibis ini untuk di bisnis. Makanya teman-teman banyak yang kami ajak itu adalah UMKM juga seperti itu. Dan sudah banyak banget ekosistemnya, mulai dari sekolah, hotel, ruko, lalu juga ada ekspedisi, energi, dan lain sebagainya yang memang bisa disesuaikan nih, karena bidang bisnis itu kan ada banyak sekali ya. Nah, di Indibis ini bisa disesuaikan. Lalu juga tadi ada dijelaskan sama Kak Budi, kita punya program namanya Sobat Indibis. Nah, buat teman-teman yang pengen untuk membantu kita gitu ya, untuk menjualkan Indibis, nah bisa dari Sobat Indibis ini. Jadi selain menjualkan Indibis, teman-teman juga bisa dapat peluang pendapatan tambahan seperti itu. Jadi bisa dapat cuan nih dari menjualkan Indibis. Istilahnya kayak affiliate gitu teman-teman. Buat yang berminat, boleh banget untuk DM ke admin kita di @indibis.borneo atau kepoin di sobat.indibis.co.id. Oke, ini tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung aja untuk masuk ke agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait dengan kiat sukses hobi jadi bisnis. Nah, jadi buat teman-teman yang memang punya hobi gitu ya, punya passion di suatu bidang tertentu, tapi masih belum tahu nih caranya untuk mengembangkannya menjadi peluang usaha yang menjanjikan itu seperti apa sih? Nah, hari ini kita akan cerita bareng nih sama Kak Sheryl mulai dari membangun passionnya gimana, terus juga gimana bisa berkarya secara konsisten, sampai nanti dikasih tahu juga nih strategi pengembangan bisnisnya agar semakin dikenal dan dikenali oleh pasar gitu. Nah, gimana caranya? Kita undang aja langsung Kak Sheryl untuk memaparkan materinya. Gimana Kak Sheryl? Apakah sudah ready? Insya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas undangannya. eh Senang sekali bisa menjadi bagian dari acara hari ini, Indibis, yang mana saya juga pelanggan tetap ya Indibis sampai saat ini. Mungkin kalau untuk materi bisa kita langsung mulai kali ya. Siap, siap. Oke, kalau Mungkin gitu saya kami persilakan serahkan ke ke Kak Sheryl Udi. ya untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Cheryl Krisilagus, founder dari Suga Souvenir dan juga solulu.idn. Nah, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Indibis atas kesempatan hari ini. Dan harapannya adalah after sharing session ini, teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sesi ini saya tidak akan hanya membahas tentang teori, tapi sambil bercerita pengalaman saya selama membangun proses belajar dan juga menghadapi tantangan sampai bagaimana saya memanfaatkan digitalisasi untuk scale up di bisnis saya. Next. Oke. Ini perkenalan sedikit tentang saya. Saya bergerak di bidang kreatif merchandise dan juga branding. Kenapa saya hari ini memasukkan dua? Sebenarnya untuk solulu.idn ini adalah brand pasif saya yang baru-baru aja saya sounding ke publik. Jadi sebelumnya memang udah 1 tahun berjalan tapi masih on progress yang mana itu nggak banyak yang tahu, bahkan teman-teman saya juga nggak tahu, cuman karena pembelajaran hari ini tentang pemanfaatan digitalisasi untuk UMKM juga, harapannya dengan saya membawakan dua brand ini yang berbeda. Jadi kalau untuk Suga Souvenir Kaltim ini memang di bidang produk 70% produk, 30% jasa, dan sedangkan di solulu.idn ini 100% di jasa. Harapannya adalah dengan membawa dua brand yang berbeda ini, mungkin teman-teman yang di sini
Em, ada yang punya brand produk, ada juga yang jasa. Harapannya bisa belajar dari dua POV yang berbeda. Kemudian em, saat ini saya juga sedang menjalankan em, studi Master Manajemen di Universitas Ciputra Surabaya. Em, kalau ditanya perjalanannya ini mulai dari mana, sebenarnya itu udah bener dari hobi saya dari kecil. Jadi saya senang banget untuk berjualan dari zaman saya waktu sekolah. Em, Sering saya kayak bantuin em, orang tua saya untuk kayak sekedar jualan mainan atau jualan-jualan produk yang dijual oleh orang tua saya. Jadi memang eh hobi saya itu kalau ditanya orang lain mungkin hobinya apa, mungkin ada main padel atau aktivitas yang lainnya gitu. Kalau saya memang bingung sebenarnya kalau mau ditanya itu karena hobi saya memang jualan, pure di jualan. Nah, kemudian memang dari masa kecil itu membangun membangun em, membangun citra yang menurut saya, oh kalau jualan ini namanya anak kecil mungkin ada masih malu-malu gitu. Bahkan sampai orang besar pun, orang dewasa pun masih ada yang mungkin malu-malu, tapi karena saya sudah belajar dari kecil, em, sehingga paling tidak itu sudah saya pelajarin dari dulu. Jadi sekarang saya udah nggak malu-malu, terus juga lebih lebih leluasa kalau misalnya melayani customer dan lain-lain. Em, Boleh di next? Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ini ada challenge dari saya. Em, saya membagi-bagi kopi nih dalam bentuk GoPay sebesar 50.000 untuk dua orang yang beruntung. Caranya gimana? Kalian boleh upload Instagram Story pada saat webinar ini berlangsung. Jadi nggak perlu ada muka kalian, nggak apa-apa. Cuman sekedar kayak foto, terus posting di Instastory. Tag saya di channel Krisilax dan juga boleh tag ke Indibis Borneo. Jangan lupa tag dan follow. Nanti dua orang yang beruntung aku kirimin GoPay 50.000. Jadi nanti selama Zoom ini berlangsung kalian boleh nggak ada spesifik yang harus yang mana, cuman kalian foto aja em, kalian sedang mengikuti webinar ini dan juga boleh masukin pesan dan kesan selama join di webinar kita. Kemudian next. Itu panitia nggak boleh ikut ya Kak Sheryl ya? Boleh, 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 boleh. Oh, boleh, Karena boleh. karena saya menyelenggarakan ya, jadi siapa aja boleh ikut. Panitia juga Oke. boleh. Jadi Makasih jangan Kak lupa Sheryl. follow dan tag Cheryl Chris Lagus dan indibis.borneo. Jangan Gitu. lupa follow ya teman-teman. Yes. Oke. Kalau misalnya mungkin kalian lihat bisnis yang sudah berjalan ini sudah besar gitu, tapi sebenarnya semuanya itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Jadi mungkin sambil cerita sedikit. Oh ya, kalau boleh tahu boleh sambil di komen yang join ini umurnya berapa dan juga aku pengen tahu dari kalian udah punya usaha atau belum. Kalau belum nggak apa-apa, kalaupun udah ada boleh disertakan juga. Nah, ada Kak Regina, 20 umur 20. Apakah sudah punya usaha? Mungkin jualan apa? Boleh banget di komen. Misalnya 20 Kak, jual cookies atau apapun itu boleh banget. Nanti aku sambil pengen lihat em, peserta hari ini udah sampai mana sih passion di jualan seperti itu. Oke, kita lanjut. Em, jadi sebenarnya untuk Sugar Souvenir itu berawal dari halaman rumah. Jadi sebenarnya dulu itu di tahun 2023 after graduate di S1 itu awalnya mungkin kalau kalian lihat pengen juga deh kayak Kakak Sheryl gitu. Pengen jualan ini terus bisa besar. No, it's not simple like that. Tapi itu udah perjalanan riset yang cukup panjang. Mulai dari kita riset, mulai dari kita trial and error, itu udah sangat lama. Jadi sebelumnya itu
fun fact-nya adalah aku pengen ekspor. Tapi karena keterbatasan regulasi dan lain-lain, itu menghambat aku untuk tidak melanjutkan terus ke sana. Tapi itu tidak menjadikan aku berhenti. Kenapa aku pengen ekspor? Aku waktu itu mikirnya pengen deh jualan sesuatu yang customer-nya tuh satu tapi belinya banyak. Nah, dari situlah muncul ide-ide lain. Oke, kalau nggak ekspor, apakah kita bisa bergeser ke lokal? Ya ternyata, alhamdulillahnya tercetuslah ide untuk em, bikin Suga Souvenir ini. Jadi awalnya tuh bener-bener jualan dari online aja dan kita itu memanfaatkan Instagram Ads, spesifik di Instagram Ads untuk marketingnya. Karena kan kita belum punya toko, belum punya offline store apapun. Jadi uh, untuk merich audiens itu menurut menurut saya pribadi itu kayaknya bakal lebih efektif dan lebih efisien menggunakan Instagram Ads. Jadi dari awal mulai iklan itu mulai dari 15.000 per hari itu udah bisa nge-reach yang cukup lumayan menurut menurut aku untuk em, orang-orang itu bisa kenal Suga Souvenir. Jadi semuanya dari situ selama mungkin sekitar 4 sampai 5 bulan itu di rumah kayak gitu. Jadi mulai mulai ngambil project-project kayak birthday, souvenir untuk ulang tahun, souvenir untuk wedding, kemudian tapi belum banyak tuh waktu itu untuk corporate karena kita belum ada offline store-nya. Jadi mungkin mereka kurang trust gitu. Akhirnya di tahun di, di tahun yang sama di bulan September kita September atau November itu kita udah pindah ke ruko. Seperti itu. Jadi dari perjalanan itu juga kita sebenarnya belajar bahwa bisnis itu bukan cuma soal produk, tapi bagaimana kita membangun pengalaman, kepercayaan, dan juga hubungan jangka panjang dengan customer. Boleh di next? Oke. Banyak bisnis besar sebenarnya lahir dari yang hal awalnya dianggap sebagai hobi, tetapi ada satu hal penting. Sebenarnya passion aja nggak cukup. Jadi passion sendiri ini juga harus tetap dipadukan dengan value dan kebutuhan pasar. Jadi, oke, Salfok nih, ada yang nanya batas story-nya sampai jam berapa, Kak? Sorry. 1 kali 24 jam after ini ya, jadi boleh posting ke story. Oke, lanjut. Em, Misalnya, ada orang yang suka desain, itu bisa masuk ke custom merchandise atau branding ini. Nah, tapi ada juga yang misalnya kita bisa bikin kue atau bisa bikin sesuatu. Kadang kan kita punya keunikan tangannya masing-masing ya. Ada yang ternyata dia bikin sambal tuh enak banget, tapi kalau cookies kurang karena dia bukan yang tipe manis-manis. Nah, sebenarnya itu harus dilihat dari kemampuan kita sendiri. Jadi skill apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya, passion apa yang kita sukai. Dulu sebelum ke souvenir ini pernah juga jualan kayak baju, jualan hijab, jualan em, macam-macam banyak banget. Sebelum sampai ke sini tuh udah banyak trial and error. Tapi pada akhirnya yang saya pelajarin itu adalah kita harus jujur ke diri sendiri. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, em, itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat berkembang ketika kita jujur kepada diri kita sendiri. Misalnya, saya suka desain. Oke, bisa nih masuk ke souvenir karena souvenir itu identik dengan desain-desainnya yang unik. Nah, tapi jangan saya coba-coba misalnya jualan hijab atau jualan apa karena saya nggak menggunakan hijab, saya tidak tidak jujur dengan diri sendiri. Padahal mungkin kalau kita lihat, ih orang jualan hijab enak banget ya, kayaknya nggak ada apa 1 hari bisa puluhan ribu pieces. Kenapa aku nggak bisa gini? Sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing, passion apa yang kita punya, skill apa yang kita punya, itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat kita berkembang di situ.
Kemudian, karena sebenarnya bisnis yang bertahan lama itu lahir dari sesuatu yang memang kita suka jalani. Jadi kayak di Suga Souvenir ini, karena aku suka dalam bidang desain juga, jadi aku sendiri di dalam sini mudah untuk berkreasi. Oke, kita bikin hampers ini kali ya. Atau bikin gebrakan apa lagi ya? Bikin tumbler yang begini kali. Atau misalnya kita lagi event dekat-dekat ini kenang-kenangan untuk sekolah graduation. Apa kita buat seperti ini aja? Atau kita buat paket bundling? Karena itu akan lebih mudah untuk ide-ide kita tuh keluar dengan sendirinya, dengan alaminya. Ketimbang sesuatu yang kita tuh tidak dalami atau kita tidak memahami dengan baik, itu akan lebih sulit kita berkembang gitu. Kemudian next, hal penting berikutnya adalah memahami market. Suga Souvenir ini berfokus pada market korporat, instansi pemerintah, event, wedding, dan personal gift. Sedangkan kalau untuk Solulu itu berfokus pada counseling mental health untuk anak muda, mahasiswa, dan pekerja yang membutuhkan space untuk bercerita. Jadi sedikit tentang Solulu ini adalah counseling non medis untuk membantu uh, masyarakat yang membutuhkan bantuan counseling mental health dalam waktu yang cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Jadi sebenarnya kenapa bisa lahir Solulu itu, aku melihat teman-teman aku yang udah lulus S1 psikolog, mereka belum bisa membantu membantu untuk membuka konseling psikolog karena mereka harus uh, menjalani menjalani sertifikasi dan lain-lain baru mereka boleh. Di situ aku melihat gap. Sedangkan di era sekarang itu kita lihat bahwa banyak sekali anak yang sangat concern terhadap terhadap mental health. Nah, aku melihat opportunity itu em, kayaknya bisa sih kalau misalnya kita isi gapnya dengan em, dengan menghadirkan konseling-konseling yang dia bisa membantu untuk mendengarkan cerita dan memberikan masukan-masukan yang tetap profesional. Dan um, kita juga memberikan value-value. Value itu penting dalam sebuah bisnis. Jadi value utama kita adalah privacy. Kita boleh tidak on cam, terus juga uh, kita melalui Zoom meeting, mungkin mereka malu atau dan lain sebagainya itu kita bisa bantu tanpa harus kita em, harus tatap muka dan lain-lain karena orang berbeda-beda. Ada yang pengennya emang tatap muka, ada yang pengennya anonim aja seperti itu. Terus kemudian untuk dari Suga Souvenir juga kami fokus pada fast respon, kemudian flexible custom dan juga kualitas pelayanan. Jadi value-value yang kita tawarkan itu sangat penting dan sebenarnya itu kebanyakan usaha atau brand itu tidak selalu atau UMKM biasanya ya. Sebenarnya mereka punya value yang penting, tapi sangat disayangkan kalau saya masih banyak menemukan belum disounding dengan baik. Jadi mereka itu sebenarnya punya value, tapi tidak di sounding atau tidak diumumkan dengan baik sehingga value ini tidak tersampaikan ke customer. Oh, ternyata sambalnya ini sambal khas Boyolali ya, atau misalnya ini sambal khas teri dari Medan. Nah, tapi sekedar kayak sambal teri gitu. Itu masih kurang, kita harus memberikan brand awareness yang lebih baik ke customer agar customer itu percaya, oh kayak misalnya Suga Souvenir. Saya selalu menekankan kita garansi kualitas. Kalau misalnya kalian dapat barang yang reject, kalian boleh eh, retur ke toko. Misalnya kalian datang terus barangnya pecah, itu retur. Terus misalnya kalian jauh, itu kita akan garansi, kita akan bantu pengirim sampai pesanannya itu tiba. Jadi garansi-garansi itu yang membuat mereka tuh rasa aman ya. Walaupun mungkin harganya
beda tipis dengan di Jawa dan lain-lain. Tapi kan mengingat kita ini garansi kualitas, kalau misalnya customer itu beli di Jawa, mereka tidak bisa mendapatkan garansi-garansi tersebut. Seperti itu. Next. Oke. Nah, kadang orang kebanyakan ini takut memulai bisnis karena merasa harus langsung besar. Padahal kenyataannya hampir semua bisnis itu dimulai dari yang kecil, tidak langsung ramai, tidak langsung untung, dan pasti banyak trial dan error. Menurut saya yang paling penting justru bukan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling konsisten. Karena kadang yang membedakan bisnis berhasil atau tidaknya bukan skillnya tetapi konsistennya. Jadi kenapa walaupun mungkin orang bilang Cheryl udah punya usaha gini 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 nggak perlu lagi lanjut belajar. Justru karena punya usaha ini itu aku merasa bahwa aku harus bisa terus belajar dan berkembang dengan adanya perkembangan bisnis yang super cepat di zaman sekarang, di era sekarang. Jadi kita harus tetap belajar. Terus kalau misalnya mengalami kegagalan atau kerugian, jadikanlah itu sebagai proses belajar. Jangan langsung mundur, jangan langsung berhenti, tetapi selagi itu masih bisa diusahakan, tetap terus berjalan. Seperti itu. Next. Boleh di next, Kak? Oh, masih loading ya kayaknya. Oke, di era digital sekarang branding itu memang sangat penting karena sebelum membeli orang biasanya melihat dulu brandnya seperti apa, visualnya bagaimana, review customernya apakah ada atau tidak, apabila ada apakah bagus atau tidak, kalaupun banyak yang bagus, adakah yang jelek, adakah yang bintang satu, kita pasti selalu mencari miss di dalam satu brand. Apa sih ini minusnya? Karena setiap brand itu pasti pengen terlihat sempurna, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah kita tidak butuh sempurna, tapi kita butuh kejujuran. Nah, kemudian untuk Suga Souvenir membangun branding melalui visual yang konsisten, pelayanan cepat, review customer, kayak kita terus mendorong customer itu untuk mereview Google Maps kita dan juga aktif di media sosial. Nah, selain branding bisnis, kita juga butuh connect dengan suatu produk, tetapi dan juga kalau misalnya di Suga Souvenir ini saya yang ada di balik konten-konten yang ada. Jadi kenapa aku selalu menampilkan aku di depan untuk video-videoku karena ternyata setelah riset dan trial and error, em, kebanyakan kebanyakan masyarakat itu senang dengan video-video yang viral, yang heboh, yang ada aja gebrakannya yang unik. Nah, that's why personal branding dari aku sendiri itu turut masuk. Sebenarnya ini tidak harus, tapi um, ini adalah plan jangka panjangnya. Ketika kalian sudah punya brand yang besar, kalian bisa masuk uh, di brand kalian sendiri untuk personal brand. Kadang kadang kebanyakan masyarakat itu sekarang sukanya uh, konten video yang punya storyline yang unik. Misalnya kemarin aku baru lihat um, video kayak dia punya brand parfum, terus dia bilang ini kita risetnya sampai berapa lama gitu, 1 tahun untuk nemuin wangi yang pas, bla 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 bla. Jadi orang penasaran after mereka dengerin kayak gitu, seenak apa sih parfum ini sampai risetnya aja harus 1 tahun. Em, Emang sebagus apa? Terus reviewnya seperti apa? Nah, itu
video-video yang seperti itu ternyata membawa keunikan tersendiri bagi brand tersebut untuk mereka itu menjadi viral. Jadi kontennya itu akhirnya viral seperti itu. Kemudian next, kita lanjut ke sosial media untuk sebuah bisnis. Oke, nah kalau dulu orang itu suka membuka toko fisik dan mungkin kalau jualan itu identiknya dengan toko fisik, kita harus jualan harus ada tempat gitu kan. Nah, tapi media sosial itu bisa menjadi toko digital untuk kita semua. Instagram dan TikTok ini bukan hanya tempat sebagai video-video hiburan, tapi sudah menjadi katalog online, media branding, kemudian sumber leads utama. Nah, konten yang biasanya efektif itu bukan hanya jualan terus-menerus, tapi behind the scene, proses produksi, customer review, masyarakat. Nah, di bisnis saya sendiri, Instagram Ads ini sangat membantu dan dalam meningkatkan awareness dan market validation. Jadi, untuk Suga Souvenir dan juga solulu.idn ini, kita full Instagram Ads. Kadang orang masih mikir, oh Instagram Ads itu atau ngiklan di Instagram tuh mahal. Kita belum punya budgetnya. No, justru itu adalah cara paling gampang dan paling cepat. Mulai dari 15.000 per hari, kalian sudah bisa menjangkau masyarakat yang kalau nggak salah itu berapa ribu, masih di under 10.000 per hari. Itu sangat efektif. Kenapa saya bilang efektif? Karena di Instagram Ads itu kita bisa setting umur yang sesuai dengan produk kita, gender yang sesuai, interest yang sesuai, dan juga lokasi yang sesuai dengan produk kita. Misalnya, di Suga Souvenir sendiri itu kita tidak menjangkau lokasi yang ada di Pulau Jawa. Enggak. Kita cuma menjangkau lokasi yang ada di Kalimantan Timur saja. Kenapa? Karena kita fokus di market Kalimantan Timur, yang mana untuk souvenir sendiri di Kalimantan Timur juga masih belum semuanya tercukupi, dan juga untuk custom UV DTF, custom sablon, dan juga one stop service di sini itu masih sangat sedikit atau masih sangat jarang. Yang sudah include packaging, include kartu ucapan dan lain-lain, pokoknya mereka udah terima beres, itu masih sangat jarang. Nah, jadi aku hanya menargetkan di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, untuk gender, kita sejujurnya jarang menargetkan laki-laki. Kenapa? Karena kebanyakan yang mencari souvenir itu adalah perempuan. Jadi laki-laki itu tidak perlu kita menjadikan target utama di Instagram Ads kita. Kemudian yang ketiga, umur. Kita tidak menargetkan semua umur. No, kita hanya menargetkan yang lebih niche, yaitu biasanya range umur 23 sampai dengan 45 itu masih oke. Kalau yang udah di atas 45, saya rasa tidak perlu karena kemungkinan biasanya yang pesan souvenir itu mungkin anaknya atau menantunya atau cucunya gitu. Jadi kalau untuk yang udah 50 ke atas itu kita nggak jadikan target utama kita. Seperti itu. Jadi daripada kalau zaman dulu mungkin kita harus sewa baliho atau apa ya namanya yang spanduk-spanduk besar untuk sebulan biaya 40 juta, untuk belum lagi biaya pasang, pajak, kemudian ada biaya bannernya itu sendiri. Itu ini menurut saya udah sangat mahal dan juga belum tentu masuk ke target pasar kita. Jadi untuk Instagram Ads ini juga sudah sangat membantu untuk UMKM dalam scale up bisnisnya. Next. Next, kita masuk challenge in building a business. Apa aja sih tantangan terbesar ketika membangun sebuah usaha? Tantangan terbesar dalam bisnis sebenarnya seringkali bukan di modal, tetapi mental, rasa takut yang gagal, overthinking, dan juga menjaga
konsistensi. Nah, kadang kita merasa minder melihat kompetitor atau kita secara mental itu juga udah merasa capek atau drain duluan bahasa zaman anak sekarang ya. Udah drain duluan sebelum melakukan semuanya. Jadi mungkin em, sebelum kita mau scale up, kita harus bangun dulu nih. Dan ketika membangun sebuah bisnis itu sangat banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari brandnya maunya looksnya seperti apa, kemudian jualannya apa, berapa, HPP-nya, effortnya, waktunya, tenaganya, semuanya harus dikerahkan. Nah, yang membantu saya bertahan adalah fokus pada progres kecil, kemudian evaluasi rutin, dan terus adaptif terhadap perubahan. Karena dalam sebuah bisnis, tantangan itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Jadi untuk di awal Suga Souvenir itu berdiri, saya yang masih ngadmin, yang iklan, yang bikin barang, yang desain, itu semua dihandle sendiri. Nangis, nangis. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh berhenti. Jadi itu memang sebuah proses yang harus kita, walaupun kalau kata orang pengen kaya gitu, itu nggak gampang, tapi bukan berarti itu mustahil. Memang itu harus bisa dilakukan, dan siapapun yang menang, itu juga bukan semua orang yang bisa menang. Tapi orang-orang yang, siapa yang konsisten, siapa yang bertahan, siapa yang terus maju dan tidak pernah berhenti, itu yang akan menang. Seperti itu. Kemudian, em, branding itu menurut saya juga penting. Kenapa? Karena em, ini yang poin paling penting menurut saya ya, selama saya belajar, itu em, bagaimana seseorang itu melihat brand kita itu sangat-sangat penting. Misalnya gini, dulu waktu saya jualan di masa kuliah, kalau nggak salah waktu itu mau jualan baju. Nah, kita tuh branding yang terlalu terlalu eksklusif, terlalu bahasa Inggris, terlalu estetik gitu. Padahal pada kenyataannya kita jual harganya murah. Itu yang harus diperhatikan. Kalau memang kalian mau mau menargetkan harganya murah, that's okay kalian pakai bahasa Indonesia. That's okay kalian nggak perlu yang fotonya estetik, harus yang bagaimana-bagaimana. Karena apa? Misal deh kita ngeliat Instagram, profil profil jualannya siapa gitu. Dari looks katalognya aja kan kita udah bisa lihat, ini kayaknya barang mahal deh. Ini kayaknya barang murah deh. Karena judgement di awal itu sangat penting. Kalau misalnya memang kita jualan barang murah, nggak apa-apa. Kita random aja. Sebenarnya kalau oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Suga Souvenir ini, eh halo, apakah terdengar? Mendengar Kak, masuk kok suaranya. Oke, sorry. Em, Sebenarnya kalau misalnya lihat di Suga Souvenir itu, kalau kalian lihat di Instagramnya itu lebih terlihat lebih random. Kenapa? Karena orang-orang Samarinda dan sekitarnya em, itu lebih seneng yang produk real. Jadi kayak ini barangnya kayak gini barangnya gitu. Daripada yang harus diedit, yang harus terlalu cantik dan lain-lain. Kan customer malah nggak percaya, Kak boleh fotoin nggak produk aslinya? Kak boleh nggak fotoin dipegang aja atau gimana? Boleh nggak Padahal itu udah produk real, itu masih masih minta fotoin ulang karena mereka nggak percaya kalau itu tuh beneran real gitu. Nah, beda dengan Solulu, itu di branding dengan lebih lebih soft, lebih elegan, lebih profesional. Jadi memang branding itu penting di awal. Next. Kita masuk ke digitalization dan teknologi. Bisnis hari ini harus adaptif dengan teknologi, apalagi kita sebagai business owner itu harus sangat berteman dengan teknologi. Karena teknologi membantu pekerjaan lebih cepat, efisien, dan scalable. Sekarang ada banyak tools yang sangat bisa membantu bisnis kita lebih berkembang lebih cepat, yaitu seperti Canva, ChatGPT,
Meta Ads, Google Drive, sampai WhatsApp Business. Nah, di Sugar Souvenir sendiri kami memanfaatkan digital marketing dan teknologi UV Detect untuk meningkatkan kualitas serta kecepatan produksi. Jadi teknologi ini bukan ancaman, tapi kita harus berteman dengan teknologi ini. Dan bahkan sekarang Sugar Souvenir sudah 1 tahun terakhir kita menggunakan AI untuk customer uh, relationship, yaitu di di chat kita. Jadi supaya lebih cepat customer ini terbalas, kita menggunakan AI untuk mengawali sebuah percakapan dengan customer. Kadang customer itu pengen yang cepat, misalnya sekedar nanya alamat atau misalnya Kak ini harganya berapa gitu. Um, itu kita menggunakan AI. Next. Nah, ketika bisnis mulai berkembang, owner itu tidak bisa terus mengerjakan semuanya sendiri, yang kayak tadi aku ceritain. Karena itu penting kita membangun sebuah sistem SOP, teamwork, dan juga customer experience yang baik. Bisnis yang sustainable bukan hanya soal omset yang besar, tapi bagaimana bisnis tetap berjalan dan berkembang dalam jangka yang panjang. Karena naik kelas itu bukan cuma soal tentang revenue, dan revenue, tetapi tentang sustainability. Then next. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi dan ide yang bagus, tetapi mereka terlalu lama menunggu sempurna untuk sebelum memulai. Ingat, banyak teman-teman saya yang belum memulai karena merasa belum sempurna. Salah. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menyempurnakan apa yang kita mulai. Jadi sambil berjalan dalam prosesnya, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi lebih baik. Tidak, nggak apa-apa banget salah di awal. Juga souvenir di awal itu banyak komplainan, Kak ini kok belum dikerjain, kok ini. Gak apa, itu sambil berjalan kita bangun sistem pelan-pelan, kita bangun kepercayaan mereka pelan-pelan. Jadi pesan saya mulai dulu, gunakan skill yang dimiliki, belajar sambil berjalan, dan jangan takut gagal. Next. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga sharing hari ini bisa membantu teman-teman lebih berani memulai dan mengembangkan bisnis yang dari passion yang sudah berjalan yang dimiliki. Dan sebelum aku tutup untuk sesi presentasi aku, jangan lupa sekali lagi aku ingetin kalian foto untuk join challenge em, yang aku buat, yang yang beruntung bakal dapat 50.000 untuk 2 orang yang beruntung. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Sheryl. Wah, luar biasa banget. Insight yang dikasih tuh bener-bener daging kalau aku bisa bilang ya Kak Sheryl. Karena memang berdasarkan pengalaman dan ini semoga bisa diaplikasikan ya sama teman-teman yang bergabung jadi peserta hari ini. Nah, bagi abang kakak yang mungkin masih penasaran gitu atau ada yang pengen ditanyain ke Kak Sheryl, boleh banget bisa raise hand untuk bertanya secara interaktif atau teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom chat Zoom seperti itu. Bisa menyampaikan pertanyaannya di chat. Nah, ini sepertinya sudah ada yang present ya Kak Sheryl. Boleh nggak Kak Monica Agnesia untuk open cam dan bertanya secara interaktif ke Kak Sheryl? Ya, selamat sore. Apakah Ya, terdengar suara saya, Kak? terdengar Kak Monica, silakan. Ya, terima kasih, Kak. Atasnya pertanyaan. Perkenalan saya Monica Agnesia. Izin bertanya yang pertama, banyak pemulai bisnis dari hobi ya, karena mungkin merasa lebih menyenangkan. Nah, tapi ketika hobi yang sudah berubah menjadi sumber penghasilan utama, seringkali muncul tekanan, kemudian ketakutan gitu, dan juga ekspektasi konsumen itu membuat sesuka terhadap hobi itu kan perlahan hilang begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga agar passion tetap hidup di tengah tekanan bisnis yang semakin besar?
Apakah ada titik tertentu di mana seorang entrepreneur itu harus memilih antara mempertahankan idealisme hobinya atau mengikuti permintaan pasar demi keberlangsungan usaha. Kemudian yang kedua, di era media sosial saat ini tuh kan banyak bisnis itu berbasis hobi mungkin terlihat lebih sukses ya, karena personal brandingnya gitu, bukan semata kualitas produknya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan bisnis yang hobinya itu benar-benar memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan bisnis yang sebenarnya itu hanya ada ketika viral aja gitu. Dan viral itu kan sifatnya kan sesaat aja atau sementara gitu. Dan ketika sebuah bisnis itu sangat bergantung pada citra pribadi ownernya, bagaimana strategi agar bisnis tersebut tetap bertahan dan juga bisa berkembang dan juga dipercaya pasar meskipun suatu saat itu popularitas owner itu mungkin menurun atau juga tren yang berubah. Saya pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Kak Monika atas pertanyaannya. Boleh aku rangkum terlebih dahulu ya Kak Sheryl. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah terkait gimana sih caranya kita bisa mempertahankan passion nih di tengah tekanan hidup gitu ya tadi ya. Dan juga di tengah demand pasar yang selalu ada terus gitu maunya gitu ya. Terus yang kedua adalah gimana cara kita mempertahankan bisnis, jadi nggak hanya bermodalkan viralitas saja atau mungkin personal branding dari ownernya saja gitu, tapi tetap bisa berkembang, lalu juga bertahan dan sustain dalam jangka waktu yang panjang. Itu Kak Sheryl, mungkin boleh langsung dijawab. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Sudah antusias ya, langsung ada pertanyaan nih. Aku seneng banget ya kayak gini-gini. Walaupun agak deg-degan juga ya jawabnya karena kita masih sama-sama belajar. Yang pertama itu terkait passionnya. Bagaimana mempertahankan passion dan juga kebimbangan ketika dihadapi apakah harus mengikuti passion dan juga mengikuti pasar gitu. Em, Berdasarkan pengalaman, sebenarnya ini memang cukup rumit ya, karena aku nggak tahu sejauh mana passion itu harus dilepaskan atau sedekat apa dengan market. Jadi ini harus melewati beberapa percobaan. Apakah kira-kira misalnya ini masih bisa dipertahankan dengan menyesuaikan pasar seperti itu. Sebaiknya kalau memang bisnisnya itu udah dalam tahap yang berkembang, yang sudah dalam berjalan, masa berjalan mungkin 1 sampai 2 tahun, lebih baik dipertahankan, tapi tetap memasukkan insight-insight dari market seperti apa. Jadi misalnya, ini aku coba menelaah ya, misalnya kita jualan jualan hmm, cookies, tapi customer yang ada itu coba deh Kak jangan jualan cookies aja, tapi jualan eh, misalnya martabak atau apa gitu. Kita nggak bisa langsung berubah ngikutin mereka karena pertama mungkin bisa jadi mereka itu bukan target market kita. Tetapi aku belum tahu ini lingkupnya sebesar apa yang bilang ya udah Kak pakai jualan martabak aja karena di sini nggak ada martabak, jualan martabak aja mungkin ternyata itu banyak. Mungkin itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah menu. Jadi tidak meninggalkan tetapi menambah menu. Atau bisa jadi produk kita dikolaborasi dengan masukan-masukan itu tadi. Misalnya em, tetap kita jualan cookies tapi dengan rasa yang beragam seperti martabak atau dan lain-lain. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan kemudian bagaimana cara mempertahankan atau gimana kalau misalnya personal branding kita itu turun atau viral kita tuh udah tidak lagi viral, brand kita tidak lagi viral. Sejujurnya, Suga Souvenir dan Solulu ini adalah brand yang aku tuh pengen memisahkan diri dengan brand ini. Jadi sebenarnya tuh dua brand yang aku pegang ini aku nggak mau orang-orang itu tahu kalau itu di baliknya itu adalah aku. Biarkan dia besar sendiri, biarkan dia berkembang sendiri tanpa harus ada aku. Itu justru menurut menurut aku pribadi itu jauh lebih baik karena supaya brand ini tidak tercampur citranya dengan secara personal gitu. Jadi kalau misalnya kitanya ada apa-apa, namanya manusia mungkin ada salah atau apa, lebih baik brandnya itu sendiri tetap
tetap berjalan. Jadi kita juga tidak mengharapkan personal brand itu bisa meningkatkan bla 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 bla, enggak. Banyak juga kok brand-brand yang jatuh karena ownernya atau karena personal branding dari si ownernya ini. Jadi sebenarnya sebaiknya dari awal itu jangan dijadikan satu memang. Sebaiknya biarkan kita membangun bisnis, bahkan tugas souvenir dan Solulu itu orang-orang baru tahu kalau itu punya aku itu after 6 bulan sampai 1 tahun. Kayak Solulu ini baru-baru bulan ini aku go public kalau misalnya Solulu itu dibaliknya adalah aku, karena aku pengennya ya udah ini anonim, nggak ada yang tahu. Dan juga waktu aku ngebangun Suga Souvenir itu aku nggak sounding ke teman-teman karena menurut aku mereka bukan target market yang tepat untuk aku pada saat itu, karena belum pada merit dan kita juga sama-sama merintis. Jadi target market aku ke korporat, ke instansi, ke orang-orang yang mau merit, ke orang-orang yang udah lahiran, tasmiah, dan lain-lain. Seperti itu sih. Semoga menjawab, tapi kalau misalnya dia mau ditanyakan boleh banget. Terima kasih. Ya, bagaimana kamu Nika? Cukup jelas? Jelas, Kak. Terima kasih Kak Seril atas jawabannya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Kak Monika juga atas pertanyaannya. Ini tadi izin merangkum ya Kak Sheryl bahwa memang kalau untuk mempertahankan passion itu dibutuhkan trial dan error teman-teman. Karena kita harus menyesuaikan pasar, lalu mempertimbangkan juga market yang kita tuju. Sampai juga ada peluang lain nih, mungkin produknya itu bisa dikolaborasikan dengan demand dari pasar itu sendiri. Lalu tadi penting juga nih untuk memisahkan branding owner dengan bisnisnya karena bisa jadi ini berisiko gitu ya. Mungkin di satu sisi bisa berpotensi viral tadi atau enggak positif, tapi di sisi Betul. lain juga ketika owner yang mungkin lagi turun, gitu bisnisnya juga akan ikut turun gitu. Betul. Jadi Oke sorry aku Kak mau Sheryl, nambahin. kita Jadi cek lagi nih Jadi udah ada. lebih baik kayak Siap Kak. ya sekedarnya aja. Kita tampil tuh sekedarnya aja, bukan bukan sebagai as a brand gitu. Oke, betul-betul. Berarti memang adanya brand ambassador tuh juga penting gitu ya, Kak. Karena itu jadi Betul. wajahnya, jadi nggak melulu harus ownernya gitu yang jadi Betul wajahnya gitu ya, banget. Kak Sheryl. Siap-siap. Oke, ini Kak Sheryl ada lagi yang bertanya dari Kak Mareta dan Mayanti yang sudah raise hand. Boleh Kak Mareta open cam dulu, lalu menyampaikan pertanyaannya dan juga mungkin bisnisnya apa gitu ya. Silakan Kak Mareta. Baik Kak, permisi Kak Seril dan Kak Mia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marita Damayanti. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana caranya untuk membangun personal branding agar dapat dipercaya untuk suatu jasa dan agar konsisten supaya tidak berhenti di pertengahan jalan. Dan juga yang kedua, bagaimana strategi marketingnya untuk suatu produk atau jasa itu harus menyesuaikannya itu bagaimana? Cukup sekian, terima kasih. Oke, siap. Berarti tadi pertanyaannya ada dua ya terkait dengan personal branding dan juga strategi marketing untuk bisnisnya itu sendiri. Nah, Kak Sheryl boleh langsung jika mau dijawab. Oke. Pertama untuk personal branding pribadi atau brandnya nih. Kalau boleh aku lurusin dulu. Maksudnya Eh, membangun sebuah brand. Brand, iya Kak, lebih ke ikut kayak freelance jasa gitu Kak. Freelance jasa gimana, boleh dijelaskan lebih spesifik nggak? Izin freelance Mhm. jasa untuk travel gitu Kak. Oke. Em, dan kakaknya berlaku sebagai freelance untuk Men- jasa travel ini. Terus Iya pertanyaannya betul. tadi, sorry Kak, boleh diulang? Eh, s- untuk membangun apa strategi marketingnya supaya tepat sasaran gitu Kak intinya. Oh, oke. Baik. Nah, oke, aku udah paham. Jadi untuk membangun sebuah brandnya sendiri, gimana untuk bisa di-trust oleh customer gitu kan ya. Nah, em, apalagi untuk travel ya. Sekarang ini banyak banget, kita nggak bisa tutup mata, banyak banget travel yang mungkin nakal. Dan itu menjadikan customer itu menurun trustnya terhadap sebuah brand siapapun. Dan
dimanapun brand itu. Jadi untuk travel memang agak susah untuk masuk trustnya. Tapi mungkin kalau misalnya mau membangun trust, itu untuk travel biasanya itu tadi bisa dengan kerjasama dengan brand ambassador atau juga biasanya itu kalau travel itu testimoninya kalau misalnya memang udah pernah itu harus selalu ditampilkan dan juga untuk kalau travel itu lebih tricky ya karena kan ini dalam konteks yang besar ya berarti. Tapi kalau misalnya untuk dari brandingnya itu sendiri, alangkah lebih baiknya memang em, supaya customer itu lebih trust, bisa di branding dengan yang lebih eksklusif, yang lebih elegan, yang lebih simple. Itu akan jauh lebih menarik daripada yang ada kita melihat inkonsistensi di desainnya, terutama di desain. Karena aku melihat beberapa tour and travel itu ada yang kayak desainnya tuh kayak beda-beda. Misalnya nih, pakai mood boardnya itu biru putih, tapi ada tiba-tiba ada warna kuning, ada warna oranye di tengah-tengahnya. Nah itu akan menjadikan kurang kurang konsisten. Jadi orang tuh melihat sekilas tuh kayak brandnya aja nggak konsisten ya, apalagi orangnya takutnya kan seperti itu. Nah, yang kedua tadi strategi marketingnya balik lagi. Kalau misalnya mau masih dalam tahap pengembangan masih kecil bisa memanfaatkan Instagram Ads itu yang paling cepat. Tapi kalau misalnya memang sudah besar bisa coba pakai brand ambassador karena harus ada tokoh-tokoh yang hadir di situ yang istilahnya kayak membangun siapa nih yang bertanggung jawab terhadap tour and travel ini. Oh si artis ini atau si selebgram ini dia pakai tour and travel, oh dia aja pakai. Nah itu jauh lebih gampang dan lebih mudah untuk masuk ke masyarakat seperti itu sih. Kalau saran dari saya. Oke, makasih Kak Syara atas jawabannya. Kak Marita bagaimana? Apakah sudah cukup? Baik Kak, terima kasih Kak Seril sudah memberikan jawaban yang cukup bagus dan saran yang cukup baik. Sudah cukup dan memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. Marita. Nih, izin tadi merangkum lagi ya Kak Sheryl bahwa memang kalau di bisnis travel ini kan banyak yang tadi masih nakal ya kata Kak Sheryl, kadang juga ada yang ada jadi korbannya gitu. Dan kebanyakan juga travel itu kan orangnya orang lapangan ya Kak ya. Tapi tidak bisa Betul. dipungkiri gitu kalau branding itu cukup penting karena tadi dengan mungkin kita pakai desain yang konsisten, yang eksklusif dan elegan itu bisa meningkatkan kepercayaan dari calon pelanggannya itu sendiri. Dan untuk marketingnya, Kak Mareta juga bisa mengaplikasikan nih yang udah dicoba sama Kak Sheryl tadi di Suga Souvenir yaitu dengan IG Ads. Tadi mulai 15 ribuan aja ya Kak ya. Itu udah bisa Betul. banget untuk mempromosikan si jasa atau produk kita gitu. Jadi, Oke, ini ada yang bertanya di kolom chat Zoom, tapi sebelum itu teman-teman ada yang mau bertanya secara interaktif gitu. Kita persilakan nih. Jika ada yang masih mau raise hand, boleh langsung aja. Nanti open cam-nya atau juga open mic-nya. Tapi kalau belum ada, mungkin kita move ke pertanyaan dari Kak Regina ini kali ya. Kak Regina, wow. apakah hadir? Ini pertanyaannya adalah, Selamat sore Kak Sheryl, izin bertanya. Banyak orang merasa takut untuk mengembangkan hobinya menjadi sebuah bisnis karena khawatir gak dianggap atau tidak serius, gagal atau tidak serius gitu ya. Menurut kakak bagaimana cara membangun mental yang siap untuk menghadapi resiko tersebut? Ini pasti kegundahan banyak orang nih Kak. Gimana nih Kak Sheryl? Iya, sebenarnya gagal itu pasti. Ini konsep yang menurut yang aku terapkan di diri aku sendiri. Hmm, kalau misalnya aku sering berpikir gini, kalau misalnya kita dalam hidup itu dikasih kuota gagal 10 kali sebelum kita akan menang, pasti kita akan gak sabar gagal yang pertama, gagal yang kedua, sampai gagal yang keenam. Itu semakin semakin banyak gagalnya semakin kita nggak sabar karena ke-11 kita akan finish, kita akan menang gitu kan. Itu konsep yang aku terapkan di diri aku karena pada dasarnya memang sesuatu yang indah atau sesuatu yang berhasil itu tidak dibangun dengan gampang ataupun
mudah gitu jalannya. Jadi semakin aku gagal itu membuat aku kayak oke, habis ini gagal, alhamdulillah ini udah ditunjukin kalau aku bukan di bidang ini. Nah kemudian coba lagi. Sebenarnya kalau gagal itu nggak apa-apa kok. Paling kalau kita mau mulai itu kalau nggak berhasil ya gagal. Terus kalau gagal kenapa? Nggak apa-apa, anggap aja itu belajar. Tapi aku perlu ingatkan, membangun bisnis itu lebih baik dari kecil. Jadi kita tahu seluk-beluknya dari bisnis kita sendiri tuh apa. Kayak misalnya di Suga Souvenir, aku yang dulu ngadmin, aku yang dulu nyari barang, yang desain, yang semuanya. Sampai saat ini mereka pasti reward deh kalau misalnya begini gitu. Itu akan justru jauh lebih baik. Jadi emang better bangun bangun bisnis itu dari yang paling kecil, terus scale up pelan-pelan, perbaiki sambil berjalannya waktu seperti itu. Semoga Iya, memang menjawab. nggak ada yang instan ya, Iya, Kak Cheryl ya. betul. Pasti harus harus melewati berbagai macam fase gitu. Dan salah satunya tadi kita harus coba ganti perspektif ya, Kak Cheryl ya. Kita ini dikasih kesempatan loh buat gagal gitu. Jadi nggak langsung cepet puas dan bisa belajar dari kegagalan itu sendiri. Nah ini ternyata banyak banget nih Kak yang baru munculan nih. Ada lagi pertanyaan dari Kak Atira Fahmi. Kak izin bertanya, menurut kakak, kalau kita punya hobi yang pengen dijadiin bisnis, tapi belum jago soal Boleh, jualan atau boleh. bisnis, lebih baik siapin ilmunya dulu, atau langsung coba sambil jalan. Learning by doing nih kayaknya nih. Gim- Ya, itu tadi Kak. Gimana Kak? Apakah harus siapin ilmunya dulu atau langsung coba aja nih? Oke, sorry tadi jaringannya agak ini. Kalau menurut aku, langsung jalan. Langsung jalan. Nggak perlu. Nggak perlu menunggu. Sebenarnya bukan berarti nggak perlu ilmunya, tetap perlu, tapi kita coba jalan. Sekarang buat usaha itu gampang banget. Bikin Instagram, coba bikin logo, coba foto, coba uh, pelan-pelan kita sounding ke teman-teman. Itu bisa banget. Jadi nggak perlu harus ilmunya perfect, karena aku juga tidak mengawali dari kesempurnaan. Bahkan Suga Souvenir itu diawali dengan keberantakan sekali. Tapi ya pelan-pelan aku belajar gimana caranya lebih baik, lebih tersistem. Karena kita nggak akan tahu apa yang kita butuhkan sampai kita terjun. Sederhananya gini, misalnya kita mau jalan ke satu tempat, traveling atau apa gitu. Kalau kita nggak di posisi itu, kita juga belum tahu apa yang ternyata dibutuhkan. Seringkali kan kayak, oh lain kali kalau ke sini kita harusnya bawa kacamata sih. Lain kali kita ke sini harusnya bawa celana ganti. Lain kali kita ke sini harus bawa ini, gini, gini, gini. Nah itu kan proses belajar ya, sebenarnya nggak apa-apa. Semakin cepat kalian mulai, itu akan jauh lebih baik daripada kalian terlalu lama menunggu. Gitu. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak. Ya memang harus coba dulu ya Kak ya. Oke, sorry, Karena nih sorry. kalau langsung terjun tuh entah gimana rasanya tuh pasti berbeda ya Kak Cheryl ya daripada kita meraba-raba dulu gitu. Karena banyak juga yang bilang kadang teorinya tuh nggak sejalan tuh sama prakteknya. Nah, jadi harus memang dicoba dua-duanya. Betul. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Rita Sahara. Sekarang ketika personal branding bisa lebih terkenal daripada kualitas produknya. Nah, bagaimana cara menjaga Udah, agar hobi pertanyaan yang lagi. dijadikan bisnis ini tetap punya nilai asli dan tidak berubah hanya demi validasi serta tren media sosial? Oke, sorry suaranya tadi agak putus-putus, tapi semoga ini kali ini terdengar lebih baik. Bagaimana cara menjaga agar hobi yang dijadikan bisnis tetap punya nilai asli dan tidak berubah hanya demi validasi? Wah, ini pertanyaan anak sekarang banget ya. Jadi, hmm,
ketika kita mau jualan sesuatu, lebih baik lebih baik kita bangun bisnisnya itu sendiri dulu daripada kitanya. Jadi kecuali nih misalnya kakaknya udah selebgram, udah terkenal, gampang tuh jualan, tinggal tinggal em, posting jualan ini, jualan itu gitu. Tapi beda dengan yang mungkin kita masih biasa, kita juga masih nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, itu akan jauh lebih baik ketika kita bangun bisnisnya sendiri, terlepas dari personal branding kita. Jadi, sebenarnya kalau bangun sebuah usaha itu nggak perlu validasi sih. Jadi, apa yang kita percaya, apa yang kita pengen, jalan aja, udah gitu. Jadi jangan pedulikan kata orang gitu ya Kak ya. Betul. Selagi bisa membangun boleh diambil, tapi kalau misal nggak bisa, jangan dianggap sebagai penentu Mm-mm. nilai kita gitu. Kak Syara sendiri pernah punya pengalaman nggak nih Kak tentang mungkin omongan orang atau mungkin apa gitu Kak yang unik gitu? Banyak sih. Jujur banyak. Tapi ya, duh, aku pun sampai lupa sih kalau untuk kayak gitu. Em, Apalagi sebagai perempuan ya, pasti kayak kenapa nggak kerja aja? Itu personal ya, bukan dari branding ya. eh jadi, tapi kan kita yang tetap punya brand itu ya, ngapain misalnya aku udah punya suatu usaha bisa nolong banyak orang, oke lebih baik aku jalanin aja terus. Terus kalau misalnya memang em, apalagi bisnis itu juga hobi, ya tetap tekunin aja. Pernah ada yang bilang Suga Souvenir itu apa ya? Suga Souvenir itu ngikut-ngikut atau apa. Aku lupa deh, banyak yang berseliweran tapi aku nggak pernah ngambil hati. Tetap tetap kita harus harus stay uh, to the line ya. Humble. Nggak, jadi biarin aja orang Iya. kata orang apa gitu. Ya, kadang juga haters gonna hate ya Kak Sheryl ya. Yes, betul. Iya, itu dia tadi ya tips dari Kak Sheryl. Jadi kalau ada yang ngasih tahu kita apa gitu ya yang tidak-tidak tentang bisnis kita, ya udah kita tetap fokus aja ke bisnis kita sendiri karena nanti kualitas tuh pasti akan membuktikan gitu ya Kak Sheryl ya. Betul Pasti banget. nanti pelanggan akan tetap berdatangan gitu, terus juga brandingnya akan berhasil. Apalagi tadi marketingnya bisa menambah omset kita sendiri sebagai business owner gitu. Nah, Kak Syahril, Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara, di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih banyak nih Kak Syahril yang dari tadi sudah berkenan gitu ya untuk menyampaikan materi dan juga memberikan insight-insight ke teman-teman yang sudah bertanya hari ini. Aku izin untuk meresum yang disampaikan dengan Kak Syahril hari ini terkait dengan materi Kiat Sukses Hobi Jadi Bisnis. Jadi dari tadi Kak Syahril udah menjelaskan gitu ya terkait dengan gimana sih cara mengubah from passion to purpose gitu dari hobi menjadi bisnis gitu ya. Dan gimana tadi juga Kak Sheryl berbagi pengalaman gitu bahwa ternyata sudah support dari project yang kecil sekelas birthday party terus juga langsung ke event ke personal gift sampai sekarang jadi bisa besar gitu ke corporate instansi maupun wedding. Nah Kak Sheryl juga nggak lupa untuk memanfaatkan marketingnya di IG Ads gitu ya dan juga merangkul gitu, eh, beradaptasi dengan teknologi itu sendiri karena digitalisasi itu bukan ancaman gitu ya Kak Sheryl ya, bahwa itu juga bisa membantu kita gitu sebagai bisnis. Dan kalau memang kita mau scaling up gitu ya bisnisnya harus dimulai dengan membuat sistem dan juga membuat tim gitu karena nggak bisa semuanya dikerjain sendiri karena pasti akan capek gitu ya. Dan nanti ketika sudah punya sistem dan juga sudah punya tim, kita bisa mendeliver best customer experience, terus juga kita punya teamwork, SOP yang baik, dan juga improvement ke operasionalnya itu sendiri. Karena kata Kak Sheryl ya, naik kelas itu bukan cuma soal omset teman-teman, tapi juga tentang sustainability. Makanya harus menyempurnakan gitu apa yang kita punya. Kita
boleh start small, tapi kita harus stay konsisten. Jadi harus mulai dulu, terus gunakan skill yang kita punya, terus belajar sambil jalan atau learning by doing tadi, dan yang paling penting adalah jangan takut gagal. Nah, itu dia tadi pemaparan materi Kiat Sukses Hobi Jadi Bisnis dari Kak Sheryl, selaku owner dan juga CEO dari Suga Souvenir dan Solulu Indonesia. Luar biasa banget hari ini, ilmunya daging semua, insya Allah bermanfaat Kak Sheryl, dan akan menjadi amal gitu ya. Dan semoga Amin. teman-teman juga bisa turut mengaplikasikan gitu kisah sukses dari Kak Sheryl itu sendiri di bisnisnya masing-masing. Nah, terakhir Kak Sheryl ada pesan dan kesan atau apa ya closing statement nggak nih buat teman-teman yang hadir hari ini? Oke, karena aku juga dalam misi support UMKM, jadi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau kalian butuh bantuan, itu kalian boleh banget DM aja ke Instagram aku. Aku insya Allah berusaha untuk bisa membantu sebanyak mungkin, sebisa mungkin kalian-kalian yang membutuhkan atau merasa masih gundah atau apapun itu boleh banget ditanyakan karena aku juga sempat bantuin beberapa temen aku yang dokter gigi dan lain-lain itu mulai dari mereka nggak dikenal siapa-siapa akhirnya dalam kurun waktu 1 bulan alhamdulillah appointmentnya full terus gitu dan itu aku seneng banget dengernya karena ternyata bisa impactful ya yang menurut aku ini simple tetapi ternyata sangat bermanfaat untuk dia, untuk orang-orang juga yang tentunya di sekitar dia yang turut membantu berjalannya pekerjaan beliau seperti itu. Jadi kalian boleh banget nanti DM dan jangan lupa join, aku ingetin lagi challenge-nya posting maksimal 1 kali 24 jam dari sekarang posting dan juga tulis pesan-kesan buat aku boleh, buat Indibis boleh banget. Dan terakhir, siapapun yang kalian sedang berjuang, semoga tetap diberikan kesabaran, keluasan hati, dan juga jangan pernah takut gagal karena gagal itu wajar, gagal itu pasti. Tapi yang menang itu sedikit. Jadi terus tetap berjalan dan mencoba bangkit lagi. Terima kasih banyak. Wah, super banget. Terima kasih banyak Kak Sheryl untuk motivasinya. Semoga jadi inspirasi bagi teman-teman yang baru memulai juga. Karena tadi kata Kak Sheryl, gagal itu pasti guys. Tapi yang menang itu sedikit. Jadi usahakan kita jadi pemenangnya. Oke Kak Sheryl, kami selaku Inibis Borneo, penyelenggara event hari ini, mengucapkan terima kasih banyak. Salam dari tim semua Inibis Borneo, karena sudah berkenan hadir hari ini menjadi narasumber kita. Semoga nanti dipertemukan lagi ya Kak Sheryl ke agenda-agenda selanjutnya. Oke, kalau gitu Kak Sheryl, jika ada agenda yang lain setelah ini boleh menyesuaikan. Karena habis ini kita mau kuis Kak Sheryl. Oh, oke, oke. Itu aja. Iya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, Kak. Semuanya. Siap. Terima kasih Mohon maaf banyak. juga Izin kalau ada lift ya, Kak. siap. Makasih banyak Kak Sheryl. Oke, tadi teman-teman sesi pemaparan materi kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kuis nih. Jadi mungkin banyak yang nungguin ya. Dan ini juga bentuk apresiasi kita nih ke teman-teman yang masih bertahan dari awal hingga akhir acara. Boleh Kakak Panitia untuk ditampilkan? Kita ada kuis spin wheel atau bebek-bebekan nih hari ini ya. Kita lihat ya. Oh, bebek-bebekan hari ini. Oke nih, pasti yang tadi udah isi link absensi bakal muncul namanya dan kita mulai aja cari dua pemenang bebeknya hari ini. Boleh kita start. Kak, izin saya belum dapat link presensinya. Oh oke, nanti akan dikirimkan lagi oleh kakak panitia ya. Bolehkah di up link absensinya? Nah, ini kita lihat siapa yang menang bebeknya ya. Oh, Kak Regina Fortuna. Selamat Kak Regina. Berhasil nih bebeknya berjuang ya. Oke, kita cari satu pemenang lagi. Setelah BBK Regina menang ya. Boleh? Kita start. Alhamdulillah ya Allah. Emang kak kalau rezeki itu nggak kemana kok, tenang aja. Kayak gini siapa nih? Apakah Kak Rashid Ridho atau Kak Stefan?
Kak Anastasia. Oh, Kak Anastasia Monik Sukiat. Selamat, Kak Anastasia. Nanti kami akan hubungi ya untuk dikirimkan hadiahnya. Dan teman-teman yang tadi juga bertanya, nanti akan dipilih yang beruntung untuk mendapatkan saldo link aja dari tim Indibis Borneo. Jadi yang tadi juga menang kuis, mohon disiapkan link ajanya, bisa langsung di-download aja di App Store maupun Play Store di handphone kalian. Nanti akan kami kirimkan dananya melalui link aja tersebut. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Ini kita sudah selesai tadi kuis, terus juga pemaparan materi dari narasumber, terus juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan Sobis. Maka dari itu kita pamit undur diri. Terima kasih untuk abang kakak yang bertahan dari awal sampai akhir. Nantikan event-event selanjutnya dari Indibes Borneo. Semoga teman-teman bisa sukses semua ya yang ada di sini. Dan jangan lupa juga untuk pantengin informasi promo dari Indibis Borneo, bisa langsung ke sosmed kita yang ada di LinkedIn, IG, Twitter, Thread, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu sekian. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.